Oke, kita bandingkan ya sama yang sudah lengkap. Oke. Resep ini amitriptilin 15 mili, phenytoin-nya 75, kofeinnya 15 mg. Oke. Ini tadi sudah ya dosisnya kita lihat. Kita lihat tadi ini dia amitriptilinnya ya. Jadi untuk amitriptilin satu kalinya di strip saja untuk dosis lazim. Sementara sehari dia bilang kan di literaturnya sehari. Ya udah berarti itu dosis untuk satu hari. 20 sampai 300 mg. Nih. Ya. Oke, ini dia. Nah, dalam resepnya 15 mg. Ya. Lalu satu harinya 15 kali 3, 45 mili. Nah, ini yang dibandingkan dengan yang ada di dosis lazim. Karena dosis lazimnya bilang sehari. Ya, sehari 20 sampai 300 mili. Oke, berarti 45 mili ini ada nggak di range 20 sampai 300? Range-nya 20 sampai 300, dapatnya 45 nih. Ada nggak di range? Nggak ada, Bu. Ada, Ibu. Ada? Ada. 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 Oke. Kalau ada nggak perlu dihitung persentase ya. Ada 45 mili, berarti satu harinya ml, selesai. Satu kalinya nggak dihitung, nggak ada yang mau dibandingkan, jadi nggak usah dihitung. Ya, oke itu untuk yang amitriptilin. Nah kita cek lagi yang phenytoin ya. Phenytoinnya tadi sudah selesai ya, nggak ada masalah. Phenytoinnya dosis lazim 100 sampai 300, 1 sampai 2 kali sehari. Nah seperti ini. Jadi satu kali minumnya 100 sampai 300 di range 1 sampai 2 kali ya. Satunya dikali 100, duanya dikali 300 supaya range-nya besar. Kalau range-nya besar, kemungkinan masuknya lebih besar. Dalam resep itu dosisnya 75 mili ya. 75 mili. Ini kenapa ada dosis sih? Oke. Dosis mungkin dosis satu kali pakai. Oke. 75 mili. Oke. 75 mili ada nggak di range 100 sampai 300? 75 apakah ada di range 100 sampai 300? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, baru kita hitung persentasenya. Ya, tapi nggak perlu kamu tulis 75 kurang dari 100, nggak usah. 75 kita bandingkan dengan yang lebih dekat. Apakah 75 lebih dekat ke 100 atau lebih dekat ke 300? Lebih dekat ke 100. Lebih dekatnya ke 100. Makanya 75-nya kita bandingkan dengan 100 mili. Ya, akhirnya dia dapat 75%. Ya, 75% langsung saja ditulis MR boleh. Gitu ya. Ini nggak perlu ditulis lebih dari 70% juga nggak. MR ya, karena MR-nya itu kalau tidak ada di range ya dihitung persentasenya 70% sampai 130% berarti dia MR. Satu harinya dikali 3 225. 225 ada nggak di range satu hari 200 sampai 600? Oh ada, ya sudah selesai MR gitu ya. Oke, kita sekarang ke kofein nih. Mohon maaf jadi resepnya kurang nulis mg ya, miligramnya. Oke, kita coba hitung kofeinnya. Ya, kofeinnya di sini satu kali minumnya 100 sampai 200 mili, satu harinya 1 sampai 3 kali. Kita kali ya. Satunya dikali 100, tiganya dikali 200, 600. Jadi 100 sampai 600 mg. Sementara pemakaian dalam resepnya itu 15 mg. Ya, 15 mg jauh dari range 100 mili, tapi bolehlah kita hitung ya. Ternyata hasilnya cuma 15%. 15% itu TMR. Ya. Sementara kita kali 3 satu harinya 45 mili. Yang 45 mili dibandingkan dengan yang ini. Dengan dosis lazim sehari 100 sampai 600 ya. 45 itu ada nggak di antara 100 sampai 600? Nggak ada. Nggak ada. Oke, jauh ya. Oke, kita hitung berarti 45%. Berarti kalau seperti itu kita harus naikkan kofeinnya. Ya, kita naikkan jadi berapa? Oh, punya saya belum ada ya. Oke, kita tambahin ya. Oke, kita taruh dulu di sini. Nah, ini saya berarti usul. Mau dinaikin jadi berapa? Ayo. Usul kenaikan dosis kofein menjadi berapa? 170. Berapa? 100 mili. 100 mili. Oke, boleh. Yang gampang aja lah Bu, biar langsung masuk range. Oke, 100 mili ya. Sini jangan lupa dihitung. Ya. Kenaikan dosis kofein menjadi 100 mili. Oke, berarti kita hitung
Kita contek di sini saja. Oke, hitung. Berarti satu kali pakainya 100 mili. Oke, 100 mili. Nah, range-nya 100 sampai 200. Berarti masuk nggak? Masuk. Iya, langsung. ME, gitu. Ini nggak usah kita tulis. Karena range-nya 100 sampai 200 miligram. Sementara kita 100, ya udah berarti ME. Oke, lalu satu harinya 100 dikali 3. 300 miligram. Oke, 300 mili ada di range 100 sampai 600? Ada. Ada, berarti langsung saja. Selesai. Gitu. Ya. Oke, berarti kita naikkan menjadi 100 mili sudah ditulis. Jangan lupa nanti di sini diperbaiki. Oke, tadi 100 dikali 12 berarti berapa ya? 1,2 gram, Bu. 1,2 gram. Oke. Lalu kita ke TM, ya. Kita ke TM, yang ada TM-nya, semua ada TM-nya, ya. Amitriptilin, phenytoin, dan kofein. Jangan lupa nanti yang dihitung TM-nya adalah TM yang sudah dinaikkan untuk kofein, ya. Nah, DM-nya karena usia pasien dewasa, jadi langsung dihitung saja. Jadi nggak usah pakai rumus Young atau rumus Stilling, nggak usah ya. Oke, satu kali amitriptilin dulu, satu kali minumnya 30 mili, satu harinya 300 mili, ini TM-nya. Lalu dosis pakainya, satu kali minumnya 15 mili, nah, 15 per 30, 50%. 50%, 45 mili, 50% dan 15%. Apakah masih aman? Atau harus diturunkan dosisnya atau minta paraf kepada pengawas? Kalau 50 dan 15. Masih aman, masih aman. Oke. Phenytoinnya 400 mili satu kali minum dan satu harinya 800 mili. Sementara satu kali minumnya 75 mili, ya 75-nya kita bagi dengan 400, 18,75 masih rendah lah ya. Dikali 3 225, 28 ini juga masih aman. Oke, kofeinnya 500 mili dan 1,5 gram. Nah, ini yang saya salah. Dosis pakai dalam resep, jadi 100 miligram. Oke, lalu 100 saya bandingkan dengan 500. Berapa persen? 20%, Bu. Oke, 20%. 100 kali 3. Miligram. Berarti 300 dibagi 1.500. 20% juga, Bu. Dan juga. Berarti aman ya? Oke. Ya. Nah, jadi seperti itu. 180, 900. Nah, ini dia salah. 1.200. Tadi di atas tak pakai gram ya, 1,2. Oke. Ya. Ini lagi kita ke teknik pembuatan. Biasalah ya, kalau teknik pembuatan jangan lupa untuk, karena dia dimasukkan ke dalam kapsul, jangan lupa untuk menentukan nomor cangkang kapsul yang dipakai. Ya. Untuk obat apa kira-kira? Amitriptilin, kofein, dan phenytoin. Epilepsi, Bu. Ya, epilepsi ya. Biasanya kalau ada phenytoinnya itu untuk epilepsi, ya, atau antikonvulsan bilangnya. Oke. Ada yang mau tanya dulu untuk resep yang ini sebelum kita ke suppositoria? Ini udah beberapa kali ya, beberapa kali diulang ya, untuk dosis lazim baik resep maupun baik serbuk maupun kapsul. Jelas ya? Nah, nanti dicek kembali tugas-tugasnya apakah ada yang salah, nggak perlu diperbaiki, nggak perlu diupload ulang, tapi setidaknya kalian tahu, oh apa sih yang kurang, seperti itu. Cukup? Karena untuk suppos agak panjang nih perjalanan kita menghitungnya. Saya coba buka punya yang sudah mengupload suppos. Harta itu baru
kapsul, supposnya tidak. Kita cek dulu ya. Coba kita punya Anissa Rahma. Oke, kita lihat ya. Punya Anissa Rahma nih. Oke. Parastamol 125 ml, sera albanya 4%, olem kakaonya up 3,5 gram. Mau dibuat 8 supos. Kita lihat ya. Suposnya dilebihkan 1 atau 2 boleh. Oke. Sera olem kakao. Dosis lazim. Tidak perlu menghitung dosis lazim. Kalau supositoria dihitung nggak ya dosis lazimnya Bu Mary ya? Karena biasanya dosis lazim itu per oral. Jadi kita nggak perlu ngitung dosis lazimnya supos gitu ya. Oke, kita lihat. Dosis maksimal nggak ada. 3,5 kali 10, 35 gram. Terus 1,25. Bilangan pengganti supos adalah 1,4. Anissa Rahma ada? Ibu, itu saya kan ngerjainnya bareng Anissa Rahma, Bu. Kerja kelompok. Iya. Jadi boleh saya bantu jelasin nggak, Bu? Boleh, Soalnya boleh. dia lagi berangkat kerja. Ya, silakan. Ini kan saya nyarinya di YouTube ya, Bu, ya, nyari hitung-hitungannya, belajarnya. Jadi, kalau nggak salah di YouTube itu disebutin di placement vektor PCT ke oleum kakaonya itu 1,4, Bu. Oh, iya. Oke, dapat angka jadinya 1,4 gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Bilangan pengganti. Bilangan pengganti DP-nya PCT ke oleum kakaonya itu 1,4 gram. Oke. Yang saya lihat di YouTube. Terus jadi 1,25 gram parastamol oleum kakao. Oke. Ya, oke, terus basis yang sebenarnya dibutuhkan 32, sera albanya 4%, 1,3, oleum kakaonya dikurang 1,3, 1. Oke, ya, nggak apa-apa ya, kita nggak perlu bahas teorinya mungkin ya. Teorinya udah kan ya waktu kita di teori farmastik dasar ya, teori supositoria. Nah, jadi artinya kita lebih fokus ke bilangan pengganti ya. Jadi bilangan pengganti dapat kalau yang kamu cari-cari dapat 1,4 tuh aslinya dapatnya dari mana? Nah, itu mungkin yang kita coba bahas ya. Oke. Itu kita coba sebentar. Supos yang 4. Oke ya. Jadi sebentar. Kita kasih. Sekarang jam 2. Oke, sebelum ke resep itu ya, kita coba ke suposnya dulu nih, bilangan pengganti. Jadi bilangan pengganti itu sebenarnya kita bisa tahu tanpa harus mencari-cari gitu ya dari buku mana enggak. Tapi kita harus melakukan suatu percobaan gitu. Bentar ya. Saya coba share screen dulu. Nah, ini dia. Oke, ya. Oke, ini mirip dengan resep kita, tapi tidak sama ya. Kalau kita lihat di sini di resep ini parastamol 125 mg. Di resep yang tadi Sarah kerjakan sama Anissa, parastamolnya berapa? Cuman bedanya di sera albanya 4%, Bu. Sama oleum kakaonya kalau yang di resep yang dikerjakan kan 3,5 gram kan. Jadi 35 ya. Ya, jadi udah ketahuan ya, dari berat betul. itunya. Ya, jadi kalau misalkan dapat resep seperti ini sebenarnya lebih mudah yang resep tadi sudah dikerjakan. Karena itu sudah diketahui berat suposnya berapa sih yang mau dibuat, karena kan suposnya dari 2 sampai 3 gram gitu. Ada juga yang mengatakan 2 sampai 5 gram. Oke. Kita coba jelasin ini dulu baru kita balik ke jurnal yang sudah dikerjakan sama kalian ya. Oke, parastamol 125, seranya 2%. Nah, sera itu gunanya untuk apa kemarin waktu kita belajar teori? Gunanya sera untuk apa? Menambahkan sera. Ada yang tahu?
Menurunkan titik leleh oleum kakao bukan sih Bu? Sama menaikkan sama menurunkan. Bukan menurunkan tapi menaikkan ya. Meningkatkan ya. Jadi menaikkan titik lembut oleum kakao supaya tidak mudah lembek gitu ya. Oke. Penambahannya 2-6%. Kebetulan di resepnya 2%. Di resep kita yang kemarin 4%. Oleum kakaonya QS di sini dibikinnya 9 supos sementara yang kemarin 8 supos gitu ya. Jadi kalau 9 bagaimana cara melebihkannya? Oke, kita coba lihat. Oke, bilangan pengganti ini adalah keterangannya atau teorinya ya sedikit. Bilangan pengganti adalah jumlah bagian berat obat, ini zat aktif ya, yang menggantikan satu bagian berat basis, baik supositoria maupun ovula. Bilangan pengganti supos dan ovula yaitu volume supos dan ovula dari cetakan tertentu itu selalu tetap volumenya ya, tetapi beratnya berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Karena BJ-nya berbeda. Ya, BJ-nya zat aktif berbeda-beda. Sementara kan supos isinya nggak cuma satu zat aktif yang berbeda-beda ya. Supos dengan paracetamol, supos dengan bisakodil, supos dengan obat-obat wasir itu kan berbeda zat aktifnya sehingga BJ-nya pun akan berbeda. Lalu berikutnya BJ obat akan mempengaruhi jumlah basis yang diperlukan. Ya, nah itu tadi hubungannya dengan bilangan pengganti. Satu bagian berat obat ya dengan BJ yang sama dengan basis akan menggantikan dengan volume ekivalensi yang sama ya, kesetaraan lah bilangnya seperti itu. Oke, untuk memformulasi supos perlu kita ketahui bilangan pengganti zat berkhasiatnya. Makanya tadi tiba-tiba didapat sama Sarah dari yang coba-coba dicari itu 1,4 ya, kita lihat. Oke, oleh karena itu maka kita perlu mengkalibrasi cetakan dengan menggunakan bilangan pengganti. Masih ingat kalibrasi itu apa sih? Kalibrasi. Penyetaraan, Bu. Penyetaraan. Nah, biasa kalau kalibrasi itu lebih ke berat atau ke volume? Rita lagi makan. Kalau kalibrasi itu biasanya mililiter atau gram? Volumetrik atau bobot? Volume. Ya, biasanya misalkan kita mau mengkalibrasi botol 100 ml ya kita pakai gelas ukur. Jadi kita mau kalibrasi cetakannya. Gitu kan. Kalau mau kalibrasi cetakan berarti kita hubungannya dengan volume. Ya, kita lihat. Terus berikutnya oleh karena itu kita lihat oleh karena itu maka kita perlu mengkalibrasi. Setelah itu kenapa harus dilebihkan 1-2 supos? Kira-kira ada yang tahu kenapa harus dilebihkan? 1-2 supos. Tujuannya untuk apa? Takutnya yang satunya rusak. Ya betul, rusak, beratnya berkurang, nempel di cetakan segala macam gitu. Sama seperti ketika kalian membuat bedak ya, terus membuat salep yang dipanaskan, itu kan kadang-kadang dilebihkan 10%. Nah, seperti itu tujuannya ya. Oke, kita coba hitung dulu ya. Oke, terus berikutnya kita lihat dulu kalibrasi cetakan. Ya, kalau mau kalibrasi larutan mah gampang. Tapi mau kalibrasi cetakan itu caranya gimana? Kita lihat. Mencari bilangan pengganti. Ya, bilangan pengganti itu nggak usah dicari di literatur mana atau lihat punya siapa enggak. Tapi kalau kita praktek, kita bisa menghitungnya gitu. Pertama kita lihat akan dibuat ini ya. Oke. Akan dibuat supositoria paracetamol ya dengan zat aktifnya 125 mg ya dengan berat. Nah, karena di atas tidak ada beratnya, kita tentukan kita mau buat berat supositorisnya berapa. Kalau di resep kamu ya gampang, tinggal di 3,5 ya karena sudah ditulis di situ. Tapi ini kan resepnya belum ada beratnya supos. Nah, kita tentukan beratnya 3 gram. Dengan menggunakan basis atau pembawa ya yang berlemak, biasanya oleum kakao gitu. Basisnya oleum kakao dan sera ya. Oke, lalu di resep sudah tertera seranya 2%. Nah, berarti oleum kakaonya sisanya 98%. Oke. Lalu berikutnya kita hitung bilangan pengganti basisnya saja dulu. Artinya kita mau bikin supos yang isinya cuma basis saja ya, tanpa zat aktif gitu ya. Ya berarti kita buat 3 dulu ya. Kita buat 3 ya, 1 untuk cadangan. Jadi sebenarnya kita cuma butuh 2 gitu ya. Oke, dengan berat masing-masing 3 gram. Maka jumlah basis yang kita perlu timbang adalah ini dia
Oleum kakaonya 98% dikali 3 gram dikali 3 supos. 3 gram dari berat ini. Ya. Lalu 3 dari jumlah supos yang mau dibuat. Lalu berikutnya sera flava. Sera flava itu 2%. 2/100. Ya, 2% dari sini ya, dari resep. 2% dikali 3 gram, beratnya supos, dikali 3 supos. 3 buah supos. Ya. Kalau digabung mereka berdua jumlahnya 9 gram. Ya, setelah selesai, jadi timbang oleum kakao, timbang sera flava, lalu setelah itu kita cetak. Kalian ngomong-ngomong sudah pernah lihat video cara membuat suppositoria? Florita udah ya? Yang kemarin, Bu. Ya, kemarin betul. Jadi sudah ada bayangan ya. Jadi oleum kakaonya ditimbang 8,82 gram, seranya ditimbang 0,18 gram. Mereka berdua bentuknya padat. Nah, kita harus panaskan dulu dia. Di atas water bath taruh di cawan sampai dia mencair. Setelah mencair, kita masukkan dia ke dalam cetakan. Setelah dicetak, masukin ke lemari pendingin, setelah itu dikeluarkan. Baru kita hitung bobot rata-ratanya gitu. Nah, rata-ratanya kita misalkan saja X ya. Jadi berat 2 supos A tambah supos B dibagi 2 beratnya X. X itu adalah berat rata-rata supos tanpa zat aktif. Ya, ingat-ingat nih. Karena ntar ada Y-nya. Oke, berarti X itu adalah berat rata-rata supos yang isinya cuma basis saja. Oke. Setelah itu kita mau hitung yang Y. Oke, selesai sampai di situ cerita yang X. Ya, setelah itu kita menghitung basis yang dengan zat aktif. Ya, menghitung basis tambah 10% zat aktif, yaitu dengan menghitung sebanyak 3 suppositoria, sama seperti yang di atas. Ya, dengan berat masing-masing 3 gram. Hanya di sini termasuk dengan zat aktif. Jadi tambahkan 10% zat aktif. Ya. Bukan paracetamol kita nggak 10%. Ini belum masuk resep. Ya. Ini baru perhitungan bilangan pengganti. Oke. Lalu kita hitung zat aktifnya itu 10% dikali 3 gram. Ya, beratnya 1 supos. Dikali 3 supos hasilnya 0,9 gram. Lalu basisnya berapa? Basisnya ya berarti 90%-nya. Ya. 10% dikurangin 100 dikurangin 10, 90%-nya basis 8,1 ya. 8,1 itu terdiri dari 98%-nya oleum kakao, 2%-nya sera. Nah, kita mulai ini angkanya. Nah, jadi untuk yang Y kita memerlukan 0,9 gram paracetamol, 7,776 oleum kakao, 0,324 sera flava. Ya, ada 3 bahannya. Berarti ada zat aktif dan ada basis. Setelah selesai ditimbang, ya kita buat ya gerus halus paracetamol ya, karena nanti mau kita masukkan ke dalam campuran oleum kakao dan sera. Kalau dia nggak halus, nanti nggak homogen, gitu ya. Oke, jadi lebur oleum kakao seperti yang tadi, lebur oleum kakao, tambahkan sera. Kalau sudah cair, masukkan paracetamol. Aduk, lalu setelah homogen, masukin ke dalam cetakan. Setelah dicetak, masukkan lemari pendingin, dikeluarkan. Setelah itu kita hitung bobot rata-ratanya. Ya, cukup 2 supos saja ya. Karena kemungkinan pasti banyak beratnya hilang. Ya, nempel di cawan, nempel di cetakan dan seterusnya. Oke, kita misalkan beratnya adalah Y. Jadi kalau Y adalah bobot rata-rata supos yang mengandung zat aktif. Kalau X bobot rata-rata supos tanpa zat aktif. Ya, oke. Setelah itu kita lihat. Karena kita nggak praktek, ya kita misalkan saja gitu ya. Misal didapat bobot rata-rata. Nah, kalau kamu praktek, kamu catat beratnya. Berapa berat X, berapa berat Y. Ya. Misal didapat bobot rata-rata X, yaitu basisnya saja 3,1 gram. Kok bisa 3,1 padahal kita bikinnya 3 gram? Ya, tadi namanya juga tangan manusia ya, kalau di pabrik beda. Ya, makanya kita butuh melebihkan 1 supos. Oke, lalu yang kedua, bobot rata-rata Y, yaitu basis tambah 10% zat aktif adalah 3,18. Ya. Oke, lalu setelah itu 3,18 itu isinya adalah zat aktifnya 10% tadi, ya. Lalu pembawanya 90%.
Ya, 10% dari 3,18 adalah 318 mg atau 0,318 gram. Basisnya 90%-nya dari 3,18 2,862. Ya, berarti ini basisnya. Kita lihat, jadi basis yang mengisi zat aktif berat rata-rata supos yang tanpa zat aktif 3,1 dikurangi dengan berat berat basis yang disupos dengan zat aktif. 3,1 dari sini dikurang 2,862 dari sini. Nah, hasilnya adalah 0,238 ya, atau 238 mili. Oke, berarti 238 zat aktif ini ya, 238 mg zat aktif itu setara dengan 318 mg zat aktif. Nah, ini yang dibilang kesetaraannya. Ya. Maka 318 zat aktif dibalik, 318 mg zat aktif setara dengan 238 basis. Ya. Sementara zat aktif saya di resep hanya 125. Gitu. Jadi kalau 125 basisnya berapa? Ya. Jadi kalau 318 238. Kalau 125 berapa? Ya tinggal dikali silang ya. 125 dibagi 318 kita kali 238. Nih. Ya 125 nih. Jadi gimana ya? Sebentar. Ini kan tadi kalau 318 zat aktif itu setaranya dengan setara ya, 238 basis. Zat aktif saya nggak 318, 125 aja gitu ya. Dari siapa 125. 125. Kalau 125 ini berapa gitu. Ya, jadi kita tinggal balik 125 dibagi 318 kita kali 238. Nah, ini dia. Jadi kalau dengan suppositoria 125 mili, ini adalah berat basis yang mengisi zat aktifnya. Jadi jumlah basis sebenarnya yang digunakan untuk satu cetakan adalah 3,1 gram berat supos tanpa zat aktif dikurang berat yang ini. Nih, diubah jadi gram. Hasilnya 3,0065 gram. Selesai sampai situ. Oke, lihat dulu. Setelah itu, setelah dapat, baru kita masukin. Di resepnya 9, berarti kita lebihin 1 jadi 10 supos. Ya. Seperti biasa ya, 10 dikali 125, 1,25 gram. Lalu, basis saya tadi tinggal 3,0065 nih. Ya. Kok lebih sih Bu? Ya karena tadi beratnya 3,1 gitu ya. Oke, jadi 3,0065 kita kali 10. Nah, 30,065 itu merupakan apa ya? Gabungan antara oleum kakao dan sera. Seranya 2%, oleum kakaonya 98%. Makanya kita kembalikan nih. Kita hitung balik ya. Ini oleum kakaonya 98%, seranya 2%. Berapa hasilnya nih? Jadi untuk resep ini yang perlu ditimbang adalah zat aktifnya 1,25, oleum kakaonya 29,4637 dan seranya 0,6013. Kalau di angka di belakang koma kebanyakan boleh dikurangin aja nggak apa-apa ya. 2 angka di belakang koma boleh gitu ya. Oke. Udah, langsung kita ke sini. Seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan bilangan pengganti itu nggak tahu-tahu dapat 1,4 enggak, tapi kita melakukan percobaan dulu. Hitung berat rata-rata supos tanpa zat aktif berapa. Lalu kalau sudah dapat, hitung rata-rata berat supos yang mengandung zat aktif itu berapa. Kita misalkan yang nggak ada zat aktifnya X, yang mengandung zat aktif Y. Nah, baru kita nanti hitung berapa sebenarnya jumlah
jumlah basis yang menempati zat aktifnya gitu. Nah, ini sama ya. Kita coba lihat. Setarakan timbangan, lalu supaya si suppositoria tidak menempel pada cetakan, kita oleskan parafin. Nih. Oleskan parafin. Lalu setelah ini tadi sudah ya, nih sisihkan, lebur cawan, kayak aduk, oke, masukin cetakan yang setelah diolesi parafin, ya. Setelah itu masukkan ke dalam kulkas agar membeku ya, bukan lemari pembeku ya. Masukin ke kulkas cukup lemari pendingin. Ya, siapkan aluminium foil. Lalu kalau suppositoria sudah membeku, keluarkan, bungkus, masukkan ke dalam kardus atau boxnya, gitu ya. Nah, seperti itu untuk perhitungan bilangan penggantinya. Oke, kita coba ya, kita coba terapkan ke resep kita. Oke. Ya, ini dia resepnya ya. Parastamolnya 125, seranya 4%, ya, olem kakaonya 3,5 gram. Karena diminta 8, berarti kalau kita lebihkan, jadi kita mau bikin 9 atau 10? Kalau resep yang tadi kan 9, lebihkan 1 jadi 10. Kalau ini mau dibuat 8, berarti dilebihkan 1 jadi berapa? Jadi 9, Bu. Jadi 9. Oke. Kita lihat ya. Oke. Nah, kita lihat. Oke, mencari bilangan pengganti. Nah, kita lihat nih. Parastamol 125 mg. Ya. Nah, yang kalian kerjakan ya. Beratnya 3,5 gram dengan menggunakan basis olem kakao. Oke. Sera flavanya 4%. Ya. Setelah itu kita hitung bilangan pengganti dulu. Kita tentukan X dan Y-nya. Oke, kita lihat. Olem kakaonya 96 dari mana? Kenapa 96? Karena 96 dari 100% kan? Ya, 100%. Kan di resep seranya berapa? Seranya 4%. Seranya 4%, makanya tinggal 96%. Oke. Seranya di resep 4%, berarti olem kakaonya 96%. Ya. Kita kali 3,5 gram karena di resepnya kita mau buat supos dengan berat satunya, satu supos beratnya 3,5 gram dikali 3 supos. Nah, hasilnya sekian, 10,08 dan 0,42 untuk sera. Ya. Setelah kalian timbang olem kakaonya 10,08 gram, lalu timbang seranya 420 mg, kalian lebur, setelah mencair dicetak, masukkan lemari pendingin. Setelah itu setelah membeku kalian timbang, ya. Setelah itu timbangnya cukup 2 saja, ya. Hitung berat supos 2 supos, lalu di rata-rata beratnya itu X. Ya, berikutnya kita hitung yang Y-nya, ya. Kita hitung supos dengan zat aktif. Ya, 10% sama. Zat aktifnya 10% dikali 3,5 gram dikali 3 supos, hasilnya 1,05 gram. Oke, berikutnya pembawanya, ya, basis berlemak olem kakao itu 90% dikali 3,5 gram dikali 3 supos, hasilnya sekian. 9,45 itu terdiri dari olem kakaonya 96, seranya 4%. Nah, ini dia. Ya, jadi timbang zat aktifnya parastamol 1 gram 50 ml, olem kakaonya 9 gram 72 ml, sera flavanya 378 ml. Dah, bikin deh suposnya. Setelah dibuat, ambil 2 supos, hitung berat rata-ratanya, kita misalkan Y. Nah, sudah selesai sampai situ. Oke, sudah selesai baru kita hitung. Ya, misalkan berat yang X tadi 3,3 gram, berat yang Y-nya 3,15 gram. Ya, kita lihat. Berarti, ya kita lihat, zat aktifnya dari 3,15, zat aktifnya 10%-nya, 315 mg. 90%-nya adalah basis, ya 2,835. Lalu, jadi basis yang mengisi zat aktif adalah berat supos tanpa zat aktif, ya, dikurangi berat supos dengan zat aktif.
465 miligram. Artinya 465 miligram setara dengan zat aktifnya 315. Ya, dan sama kayak tadi dibalik ya. 300 sekarang dihitung ya. Kalau 315 paracetamol setara dengan 465 basis, kalau paracetamolnya 125 miligram berarti zat aktif enak. Basisnya berapa? Nih. Ngitungnya gimana? Kayak tadi. Nggak usah hasilnya deh, caranya dulu. Bisa? (315) zat aktif setara dengan 465 basis. Nah, sekarang kalau zat aktifnya cuma 125, basisnya berapa? Enggak 465 dong. Berapa? Gimana cara ngitungnya? 125 per 315 dikali 465. Ya, betul. 125. Di bawah udah ada sih jawabannya ya. Kita lihat. 125 dibagi 315 dikali 465. Hasilnya 184,52 miligram. Nah, ini dia ya. Jadi jumlah basis yang sebenarnya ya untuk satu cetakan ya untuk satu supos adalah berat supos tanpa zat aktif ya ini 0,3 nih. Berat supos dengan zat aktif berat supos tanpa zat aktif ya basis saja dikurang dengan angka ini. Angka apa namanya yang menempati satu supos. Berapa angka basis pada paracetamol 125 mili. Ketemulah angkanya sekian. Nah, inilah yang kita kali dengan 9 supos. Gitu. Ya. Oke, kalau sudah dapat angka ini ya sudah langsung ya. Berarti nanti zat aktifnya dikali 9 karena mau dilebihin 1. Terus basisnya juga ini dikali 9 ya. Setelah dapat 28,64 tuh terdiri dari berapa olem kakao, berapa serat. Temu sekian. Nah, jadi kalau yang saya cari di YouTube itu kenapa angkanya 1,4 ya dia melalui percobaan gitu. Tapi mungkin penjelasannya nggak lengkap gitu ya. Nah kalau yang ini kita praktek kita bisa menghitung sendiri gitu. Jadi tentukan dulu berat supos tanpa zat aktif, berat supos dengan zat aktif, kita hitung selisihnya dapatlah angkanya. Nah ini dia hasilnya ditimbang ini. Jadilah nanti 9 supos nih, tapi yang kita buat cuma 8 ya. Nanti kalaupun ada lebihnya ya berarti tidak diserahkan yang lebihnya itu ya. Karena dilebihkan 1 sampai 2 supos. Saya mau lebihin 2 boleh enggak apa-apa. Tapi kalau 8 hitungannya jadi 10. Tapi jangan lupa nanti yang diserahkan cukup 8 saja ya. Literatur mengatakan 1 sampai 2 supos. Ini sama kayak tadi ya. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Nanti yang ini saya kirim deh ya supaya buat bahan belajar kalian. Kalau ada yang mau tanya boleh. Jadi UTS kita sampai hari ini ya. Coba stop share dulu.
Oke, saya kirimkan ke Sarah ya. Untuk perhitungan suppos ini nanti Sarah boleh share ke teman-teman. Ya, Bu. Oke, sebentar. Saya kasih dua-duanya ya. Baik yang sesuai dengan tugas kita sama yang hitungan 9 suppos yang tidak diketahui berat supposnya. Praktek gimnastik dasar. Suppos. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita membahas sedikit tentang UTS. Bu, oke, saya harusnya kalau masih bingung perhitungan bilangan pengganti, boleh kita coba, kalian coba belajar menghitung ya. Oke, kalau tidak ada, saya coba share ya. UTS kita, UTS Praktikum Farmaseutika Dasar, itu kita masih bentuknya soal teori ya. Jadi praktek yang diteorikan ya. Kalau biasanya kita praktek, jadi resep-resep yang sudah kalian praktekkan dikeluarkan di ujian, kalian mengerjakan jurnal dan obatnya pada hari ujian. Ya, lebih berat tuh ujiannya dibanding praktek, karena kalau praktek jurnalnya udah dari rumah gitu ya. Oke, sebentar saya UTS. Nah, kita coba ya. Nah, soalnya ada 40 soal, kita coba saya coba tampilkan 2 soal deh. Oke, nanti kalian jadi kebayang bentuknya kayak apa. Lalu bentuk sediaan apa saja yang dikeluarkan, ya semuanya yang sudah kalian praktekkan, pulvis, pulveres, kapsul, lagi ya, salep, pil, dan suppositoria. Jadi ada 6 bentuk sediaan. Oke, kita coba ya. Nah, ini soalnya nih, jadi saya coba buka satu soal deh. Oke, ada resep ini ya, diphenhidramin 2%, kalamin 15%, udah kelihatan di layar? Sudah, Ibu. Nah ya, oke, ZNO 5%, mentol 1%, talkumnya 20 gram ya. Talkum 20 gram. Pertanyaannya, berapakah bobot kalamin yang ditimbang? Oke, Florita, gimana cara ngitung kalaminnya, Tak? Berarti 15 dikali 100% dibagi 10. Bentar, Bu. Bentar. Oke, hati-hati ya. Di talkumnya itu tidak ada at 20. Berarti 15-nya bukan 15 per 100. 15 per 20. Per berapa? Yo. Kan kalau tidak ada at-nya berarti jumlah persentase itu kita kurangi kan. 100% dikurang 2 tambah 15 tambah 5 tambah 1. Jadi sisanya tinggal berapa? 77. Ya, 2/77 dikali 20 gram. Jadi jangan bingung ya, maaf 2. Pertanyaannya kalamin. Jadi 15/77 dikali 20 gram. Kok 77 sih, Bu? Karena di situ talkumnya 20. Kalau talkumnya at 20 gram, berarti 15 per 100. Berapa, Tak? Kita lagi ngitung deh. Kalaminnya berarti 3,89. Oke. 3,89. Kira-kira ada jawabannya nggak nih? 3,9. 3,9. Kita lihat jawabannya. Tuh, betul ya? Nah, kurang lebih seperti itu soalnya. Satu soal lagi ya. Nih, kita lihat cepat supaya nggak difoto sama kalian.
Kita ke soal nomor 25. Kok 25? Ya random aja gitu kan. Kita lihat. Oke. Pada resep di atas, oke ada resepnya nih. Ergotamin tatrat 1 mili, kofeinnya nggak ada angkanya, luminalnya AA 100. Oke, berarti kofeinnya 100 ya. Ergotamin tatrat 1 mili, kofein 100, luminal 100. Pasiennya 12 tahun, ya kan? Terus di situ dibilang pada resep di atas, hitunglah DM ergotamin tatrat 1 kali dan 1 hari. Oke, kalian suruh menghitung DM-nya. Ya. Dosis maksimal untuk Luna usianya 12 tahun. Kalau 1 kalinya 2 mili, 1 harinya 6 miligram, di resepnya 1 mili. Berapakah dosis maksimal untuk pasien 12 tahun? Kita lihat dulu jawabannya ya. Oh, jawabannya persen. Berarti kalian selalu membandingkan antara dosis pakai dengan dosis maksimal. Silakan dihitung coba. Bisa? Siapa ya? Siapa yang bisa ngitung? Farizan mana Farizan? Ayo Farizan, coba kita hitung mana Farizan? Farizan ada? Farizan ada. Sarah terjebak hujan. Sylvia Yuni perjalanan. Perjalanan pulang kampung, jangan nyanyi Sylvia Yuni. Ananda terjebak hujan. Anita mau kerja. Oke. Farizan mana ya? Farizan? Kita hitung bareng-bareng. Farizan mana? Suara saya kedengaran nggak, Sarah? Kedengaran, Ibu. Oke. Mana Farizan kalau di itu? Farizan, Abdul Hafiz, ada nggak? Kalau nggak nyautan nilainya dikurangin separuh nih. Ya, Bu. Siapa yang nyaut nih? Hafiz atau Farizan? Oke, Hafiz. Oke, Hafiz coba dibuka videonya. Nanti kayak belum begitu hafal ya sama mukanya Abdul Hafiz. Mana Hafiz? Tuh. Ya, oke. Coba kita buka. Oke, kita buka. Kita hitung bareng-bareng, Hafiz. Oke, ini kita hitung dulu. Kamu dari SMA kan ya? Dari madrasah, Bu. Kali ya. Oh, madrasah. Madrasah, tapi SMA kan? Ya, Bukan Bu. SMP atau SD, bukan kan madrasahnya kan? Ya, Bu. Oke, Hafiz. Ya, kita coba hitung ya, Hafiz ya. Di sini resepnya dosis maksimal, ya dosis paling banyak untuk orang dewasa. 1 kali minumnya itu 2 mili, Hafiz. Ya, coba Hafiz itu ya membayangkan. Oke, 2 mili nih. Sementara 1 harinya, nih 1 kalinya 2 mili. Ya, sebentar. Nih mouse-nya ngadap. Bentar, saya cek dulu. Oke.
Satu kalinya 2 mili, satu harinya 6 mili. Ini ya. Oke, itu untuk dewasa. Kalau dewasa itu batasan usianya berapa, Hafiz? Usia berapa? Maksimalnya apa minimalnya, Bu? Minimal. Dewasa itu minimalnya berapa? Dikatakan dewasa kalau umurnya sudah berapa? 15 mungkin. 15 mungkin. Nggak dengerin berarti kalau jelasin. Menurut Farmakope itu 20 tahun ya. Jadi 20 tahun ke atas itu dewasa. Di bawah 20 tahun itu berarti belum kategori dewasa menurut farmasi ya. Kalau menurut KTP, menurut kependudukan 17 tahun. Kita kan bukan orang kependudukan. Oke, karena pasien saya usianya 12 tahun, berarti boleh nggak saya pakai dosis maksimalnya yang ini sama yang ini? Boleh nggak? Jadi kan ini dibilangnya buat dewasa nih. Dewasanya kan 20 tahun ke atas. Kalau umur 12 tahun boleh nggak pakai dosis 20 tahun? Enggak, Bu. Nggak boleh. Nah, kita hitung dulu ya. Hitungnya ingat nggak pakai rumus apa? Kalau umurnya di atas 8 tahun. M per 20 kali dewasa, Bu. Pakai rumus Billing ya, Hafiz ya. Nanti dilihat lagi di PPT-nya, di PPT teori statik dasar. Rumus Billing itu apa? N per 20. N-nya usia. Berarti karena pasiennya 12 tahun, tulis 12. 12 per 20. Oke. Dikali berapa? Tadi dosisnya kan 2 mili. Dibagi 2 mili, dikali 2 mili. Berarti kalau pasien usia 12 tahun, dia boleh minum ergotamin tatratnya paling banyak 1 kali itu, sebentar, coret. Berarti 1,2 miligram. Gitu, Hafiz. Ya. Jadi kalau yang ditanya bukan dari SMK Farmasi, jangan takut ya. Nah, oke, coba Hafiz sekarang yang 1 hari. Oke, sama ya, cuma beda dosisnya. Kalau 1 hari kan orang dewasa itu 6 mili, ya kan? Kalau untuk umur 12 tahun, berarti berapa mili nih Hafiz? 12 per 20 dikali 6. Salah. Bentar. Dikali 6 miligram. Berapa Hafiz? Oke, coba Hafiz hitung. Coret nih biar gampang nih. Waktu saya SD diajarnya gini. Tuh. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Berapa kira-kira Hafiz? Hasilnya. 12 dikali 3 dibagi 10. Ya, 12 kali 3 berapa? Madrasah kan juga ngitung matematik ya. 12 kali 3 berapa? 36, Bu. Nah, 36. Dibagi 10. 3,6. Ya, 3,6 betul. Ya, jadi ini adalah dosis maksimalnya Luna usia 12 tahun gitu ya. Oke, sekarang kita mau hitung dosis pakai. Ya, gimana ngitungnya ya? Dosis pakai dalam resep. Dosis pakai 1 kali. Nah, kalau dosis pakai, lihatnya di resep, Hafiz. Ya, kita lihat 1 mili nih ya. 1 mili. Oke. 1 kali minumnya 1 mili, seharinya 2 kali sehari. Kok 2? Dapat tahu dari mana? Nah, nanti dilihat lagi singkatan latinnya ya. Nah, nih B itu bahasa latinnya bis. Bis itu artinya 2. Signatura bis dedie ya. DP 1 kalinya tadi 1 mili. Oke. Nah, ini kita mau bandingin Hafiz nih. Membandingkan 1 mili dosis pakai dengan membandingkan 1 kalinya dosis maksimal. Gimana cara ngebandinginnya? Tahu nggak Hafiz caranya gimana? Kalau 1 mili itu berapa persen dari 1,2 ya? Gimana kira-kira? Tahu? DP dibanding DM dikali 100. Nah, berapa tuh? Angkanya berapa dulu Hafiz? Dosis pakainya berapa? Nah, 1 kali. 1 mili. Betul, 1 mili. Berarti di sini ganti 1 mili.
Dosis maksimal 1 kali pakai berapa? 1,2. Betul. 1 mili dibagi dengan 1,2 kita kali 100%. Berapa persen tuh, Hafiz? 1/1,2 dikali 100 itu berapa? Yuk, dihitung. Bang, itu kan pakai kalkulator biar cepat. 1 dibagi 1,2 dikali 100 berapa? Lihat 83,3. ya. Kita hitung yang 1 hari. Oke. Yang 1 harinya berapa? Membandingkan antara dosis pakai 1 hari, DP 1 hari, dengan DM 1 hari. Oke. Oke. Kalau 1 kali minumnya 1 mili, dia minum 2 kali sehari. Berarti dia minum berapa mili sehari, Hafiz? Coba Hafiz. Tadi gimana, Bu? Kalau saya minumnya 1 kali minumnya kan 1 mili nih. Tadi ya di resep ya. Nih, 1 kali minumnya 1 mili. Sehari saya minum 2 kali. Berarti saya minum berapa mili? 4 mili, Bu. Oh, banyak banget 4 mili. 1 kali minumnya 1 miligram. Dia minumnya 2 kali. Sehari, pagi sama sore. Berarti saat pagi 1 mili, sore 1 mili. Jadi berapa mili? Jadi 2 mili, Bu. Jadi 2 mili, betul. Oke. Berarti dosis pakai 1 harinya 2 mili. Oke, dosis maksimal 1 harinya berapa mili tadi? Yang tadi Hafiz hitung. 3,6. Ya, betul. 2 dibagi 3,6 dikali 100. Berapa persen tuh, Hafiz? Berapa? 5,5. 5? 55,5. Oke, berarti 1 kalinya 83,3, yang kedua yang 1 harinya 55,5. Oke, kita lihat. Kita hapus ya. Kita lihat jawabannya. Nah, ini 83 dan 55. Yang B 50 enggak, yang C. Nah, ini hati-hati ya. Jadi hati-hati kalau ngerjainnya sambil ngantuk, clear nih. Yang A 83,333, yang C mirip tuh. Ya, jadi jawabannya yang mana, Hafiz? A, B, C, D atau E? Ini A, ini B, C, D, E. Jawabannya yang A. A jawabannya. Tuh jawabannya ya. Nah, itu belajar lagi Hafiz ya biar lebih cepat ngitungnya ya. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu soalnya. Jadi tiap soal itu dilengkapi dengan resep. Ya, ada resepnya, nanti kalian disuruh, ada yang suruh menghitung atau teknik pembuatan atau apa gitu segala macam. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, gitu ya Hafiz ya. Hafiz, Farizan. Nah, oh Hafiz itu dari madrasah. Berarti apa kalau MAN ya? Madrasah kalau SMA itu MAN Iya, ya? Bu, MAN. MAN mana Hafiz? MAN 1 Kabupaten Bogor, Bu. Oh, gitu. Kenapa tertarik masuk farmasi?
kan orang tua punya toko obat. Oh gitu. Jadi ada misi khusus ya. Iya. Kenapa waktu sekolah bukan SMK farmasi aja ya? Udah tahu punya toko obat, sekolah nyaman. Mungkin karena mau jadi hafiz Quran kali ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi harus itu ya. Jadi yang dari non farmasi entah SMA, madrasah, entah jurusan lain gitu kan, ya itu memang harus lebih ini lagi ya. Ketika di semester awal mungkin kayak Farizan itu kimianya, matematikanya dia lebih jago gitu kan. Tapi ntar ketika udah pelajaran farmasi harus lebih apa namanya, belajarnya harus lebih itu lagi, semangat lagi dibanding yang SMK. Karena SMK udah belajar dia. Ya kayak gini sebenarnya udah belajar, hanya mungkin karena sudah lulusnya lama, lupa nih kayak Florita. Lupa, tapi ketika direview kembali dia, oh iya saya pernah ngerjain ini dulu, misalnya seperti itu ya. Nah, kurang lebih itu soal untuk UTS ya. Ya. Tidak ada kisi-kisi, jadi saya cuma kasih 2 soal. Nah, itu pokoknya pelajari jurnal-jurnal sudah kalian kita kerjakan bersama-sama ya, sudah kita bahas. Dari situ soal yang akan dikeluarkan gitu ya. Jadi ingat UTS itu poinnya 35%. Ya, 35% UTS, 35% UAS. Jadi persiapkan ujiannya dengan baik. Liburnya lama nih, ya liburnya lama. Lagi terus di pekan UTS praktek kamu hanya 2 nih, semester 2 tuh hanya 2 mata kuliahnya, kimia dasar dan farmaseutika dasar. Jadi tolong dipelajari dengan baik supaya hasilnya maksimal ya. Oke, mungkin itu dari saya. Sebelum ada yang mau nanya, mungkin Bu Mary ada yang mau ditambahkan, Bu Mary? Bu Mary gangguan sinyal Ya, ya. Bu Tanti, apa suara saya terdengar nih, Bu Tanti? Dengar, Bu, dengar. Ya, Ya, silakan, sorry Bu. tadi bolak-balik aja. Ya, oke mungkin untuk yang sediaan supas kali ya Bu Tanti ya memang agak sedikit rumit ya, gitu untuk perhitungannya. Mungkin yang dari tadi memperhatikan aja itu mungkin masih sedikit paham gitu. Apalagi kalau yang tidak memperhatikan. Nah, tadi mudah-mudahan yang pada off kamera bisa memperhatikan gitu ya. Gitu, atau kan nanti Bu Tanti akan share tuh, nanti tolong dipelajari aja gitu ya, dan benar-benar nanti hasil tesnya bagus ya Bu Tanti. Cukup sih Bu Tanti itu aja. Oke, makasih Bu Mary ya. Jadi tolong untuk yang supos kalian latihannya gini, kan sudah saya kasih tuh, kalian coba rubah aja gitu ya. Kalau kalian nggak mau rubah zat aktifnya boleh kalian coba rubah berat suposnya. Kalau beratnya tadi A35, coba kalian ini coba kalian rubah jadi 2 gram atau 4 gram. Nah, seperti itu nanti coba kalian hitung dengan panduan yang tadi gitu ya. Iya, lagi ngajar sama Bu Mary. Ya. Sebentar, saya lagi absen tadi ya. 19, 20. Mungkin sinyalnya jelek ya. Nanti saya absen aja deh. Nanti kalau bisa absen, ibu saya tuh udah hadir Bu, tadi keluar gitu kan. Seperti Bu Mary yang keluar masuk ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai kita nanti ketemu lagi masih lama ya. Jadi sekitar tanggal 20 apa ya? 23 atau 21 Mei lah pokoknya minggu ketiga itu. Terus kita ada persiapan untuk praktikum offline. Nah, silakan atur jadwal ya. Jadi tolong dicek nanti bagaimana teknisnya. Yang jelas masih 50%. Jadi misalkan tapi ini mah 19 ya. Kalau karena kalian 19 kalian langsung masuk semua. Jadi nanti kalian akan masuk maksimal tuh di 20 ya, karena kapasitas lab kita 40, 50%-nya kan berarti 20 ya. Misalkan di kelas lain yang jumlah mahasiswanya 30 ya kita bagi 2. Tapi kan di kelasnya Azahira itu cuma 19 ya masuk semua gitu, masuk semua. 50% kita akan praktikum farmaseutika dasar. Kebetulan materi setelah UTS-nya itu sediaan cair, larutan, suspensi, emulsi, dan galenika. Nah, jadi siap-siap ya. Jadi persiapkan, nanti kita kabari terutama yang kerja nih. Takutnya
nanti bentrok dengan jadwal kerjanya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, nanti di ujiannya nggak hanya perhitungan doang kan, Bu? Kayak ada istilah-istilah lain kan ya? Oh, nggak ada. Nah, cuma ya pokoknya misalkan pokoknya seputar dengan jurnal ya, ada perhitungan, ada teknik pembuatan, misalkan di resep itu ada asetal-lisil, bagaimana cara mengerjakan bedak tersebut, misalkan seperti itu. Atau kalau ada sulfur, misalkan bagaimana cara mengerjakan pulvis aspersorius yang mengandung sulfur, seperti itu, Florita. Pokoknya terkait dengan praktikum aja. 40 soal juga ya, Bu? 40 soal juga. Jadi Hafiz, Farizan, semangat buat belajar ya. Jadi supaya kalau di semester awal tuh pasti kamu lebih bagus nih bahasa Indonesia, apalagi ya. Ya besok kayak botani itu kan udah ada di SMA ya. Tapi kalau nanti sudah mulai ini udah mulai nih farmaseutika dasar. Nanti habis kalau ada dasar pasti ada lanjutan gitu ya. Nah itu pasti lebih sulit lagi gitu. Masa kan yang namanya hidup kan ujian terus naik ya, nggak mungkin SD kelas 6 sama SD kelas 1 ujiannya sama kan, nggak mungkin gitu. Jadi harus semangat untuk belajarnya. Jadi kalau nggak paham apa segala macam boleh tanya temennya. Sekarang kan kita sudah mulai boleh ke kampus nih, misalkan meskipun bukan artinya ini ya, artinya ngumpul-ngumpul enggak gitu. Kalau ada keperluan atau apa boleh silakan. Atau misalkan mau tanya mau belajar sama Bu Tanti atau Bu Mary gitu, silakan janjian dulu, nanti kita bisa kalau memang kalian saya maunya belajar sama Bu Tanti aja lah daripada sama teman saya nggak jelas misalkan gitu, atau saya malu Bu sama ibu, saya sama teman saya dulu, boleh silakan gitu ya. Sudah mulai mudah-mudahan sudah mulai kembali ke normal lagi. Ada lagi? Cukup? Bu Tanti mau nanya ya. Tapi bukan masalah farmaseutika dasar, boleh gak? Masalah apa ya? Kemarin kan saya iseng-iseng ngecek di Dikti ya, Bu. Nama kita udah ada ya, Bu. Cuman itunya belum yang semesterannya belum ada ya, Bu. Betul. Yang semester kemarinnya. Ya. Jadi kan pelaporan itu di akhir ya. Jadi kan kita pelaporan, memang kalau kalian itu jadi bedanya kamu sama saya. Kalau saya itu cuma di kategori lulus saja, tapi kalau kalian tuh nanti per semester itu akan dilaporkan nilai-nilainya gitu. Jadi misal ya, Farizan tiba-tiba merasa putus asa, nggak mau lagi melanjutkan di IKIFA, harus menyelesaikan dulu administrasi pengunduran dirinya supaya nanti bisa diterima di kampus lain gitu. Jadi kalau kata Sarah, tapi nilai-nilainya tenang, nanti nilai-nilainya dilaporkan biasanya di akhir semester gitu. Bu semester 1 iya kan lagi berjalan nih, karena kan kita biasanya nggak cuma ngurusin yang aktif doang ya, dan yang non aktif gimana gitu Sarah. Pasti kita laporkan. Terus Bu, kan saya kan udah diminta buat surat ini Bu, keterangan kuliah sama akreditasi. Untuk akreditasi kita udah B ya Bu? Bukan, akreditasi kita S1 masih akreditasi apa ya Bu Mary sebutannya ya nanti. Karena kan kita masih apa Bu Mary sebutannya? Minimal. Masih akreditasi minimal. Karena kita mau rencananya kita mau akreditasi tahun ini ya Bu Mary ya? Iya. Ya, jadi kalau ditanya, Bu saya sudah diminta surat keterangan kuliah, silahkan minta ke sekre nanti dibuatkan. Jadi nanti nama mahasiswa ini adalah betul mahasiswa prodi S1 semester apa gitu ya, semester 2 misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk akreditasi kita masih akreditasi minimal karena kita kan baru ya, dan kita baru mau akreditasi. Ya, kita kan baru tahun kedua kita di Stikes yang S1 ya, beda dengan yang D3. Berarti yang minimal itu yang ininya ya Bu, Stikes IKIFA sama jurusan farmasi S1-nya ya Bu? Kan ada akreditasi jurusan sama akreditasi kampus tuh Bu. Ya, kalau untuk yang prodi S1-nya akreditasinya minimal. Kalau untuk Stikesnya juga baru mau akreditasi ya Bu Mary ya? Stikesnya tahun depan Bu yang KTP. Karena kan perubahan bentuk ya gitu. Ya, tapi sudah ada akreditasinya. B untuk B ya? Kalau Stikesnya B ya Bu Mary ya? Stikes IKIFA-nya sudah B Bu. Oke. Itu ya Sarah ya. Jadi kalau untuk yang minimalnya yang baru prodi S1 saja, kalau untuk Stikesnya sudah B. Makasih ya Bu. Berarti nanti kalau itu ke sekre aja ya Bu ya, habis lebaran. Iya, habis lebaran boleh. Iya. Nanti hubungi dulu aja hubungi Kak Hani ya. Hubungi. Oh iya Bu. Biar soalnya kita lagi ribet
di Sekre itu lagi banyak antrian mengurus yang D3 ya, mengurus STR, TTK, dan ijazah. Jadi antriannya kayak ini, lagi mau beli minyak goreng gitu. Banyak gitu kan antriannya. Nanti silakan hubungi Bu Hani aja. Oke, ada lagi? Anissa mungkin mau tanya, Anissa? Iya Ibu, saya mau tanya tentang jadwal praktek ya Bu ya. Kan saya kerjanya kalau masuk pagi itu pulang jam 3. Kalau masuk shift siang itu dari jam 2 siang ya Bu. Itu lebih baik saya ambil yang kelas sore aja atau gimana ya Bu? Kamu kerjanya kalau pagi sampai jam 3? Iya, sampai jam 3 Bu. Berarti kalau apa namanya, kalau kamu kerja sore dari jam 2 mulainya sampai malam gitu ya? Iya, sampai jam 9 malam. Iya. Oke, nanti dilihat jadwalnya ya, karena ada beberapa yang ada penyesuaian jadwal karena kan terkait dengan penggunaan lab ya. Kalau memang tidak memungkinkan, misal ya, contoh praktek kita tetap di jam 1 nih, Nisa, jam 1 sampai jam, kan kalau untuk praktek kan harusnya jam 13 sampai 15.50 ya, 170 menit. Oke, nanti kalau memang seperti itu, kamu berarti bisanya ambil praktek pagi ya, Nisa ya. Pagi nanti kamu ikut kelas pagi berarti ya. Kalau kamu ikut kelas pagi, otomatis kan ikut jamnya pagi nih, ya, nggak yang sekarang nih, kalau sebentar. Pagi itu kelasnya siapa ya? Nah, kalau ikut kelas pagi kan berarti kamu bisa sebelum jam 2 kamu bisa kerja gitu maksud kamu ya. Jadi kalau kamu ikut yang pagi, misalkan dari jam, saya lupa nih jadwal, nanti dicek lagi ya. Misalkan dia dari 10 sampai jam 12.50, ya kan? Berarti selesai praktek kamu bisa kerja. Nah, kan karena kamu kelas rek 2, kamu bisa pindah. Tapi karena kita terkait dengan kapasitas 50%, nanti kamu konfirmasi lagi. Mungkin dosennya sama, saya dan Bu Mary juga. Nanti kita lihat ya, apakah kamu bisa masuk di kelas itu. Kalaupun kapasitasnya penuh, nanti bisa kita tukar. Gitu. Di Kamis kayaknya amannya Bu Tanti yang jam 10. Oh, jam 10 ya? Oh ya Kamis. udah, berarti kalau Kamis jam 10 kan berarti kamu ikut Kamis yang jam 10, tapi saya belum lupa nih berapa jumlah mahasiswa yang hari Kamis. Tuh, nanti tinggal. Nah, jadi kayak kamu lebih aman ikut kelas pagi. Nah, kalau kelas sore kan, kelas siang kan, jadi jam 1 sampai, aslinya sih juga kamu kelasnya kelas pagi ya. Ini kelasnya kelas pagi nih. Cuma ketika saya setting di jam 11 atau jam 10 ya, itu kan hari Jumat. Kasihan yang mahasiswa laki-laki, makanya akhirnya saya mundurin sampai jam 1 akhirnya gitu. Ya, itu ya Nisa, nanti tinggal diinformasi aja. Ya selama kelasnya kelas rek 2 sih bisa pindah ke pagi, bisa pindah ke sore, tapi karena kita lagi masa pandemi ini, jadi kapasitas labnya hanya diisi 50%. Nah, jadi silakan kamu konfirmasi dulu ke kelas yang mau kamu masukin gitu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Ada lagi? Azahira mau tanya? Bu, berarti kalau kayak gitu kita boleh pindah kelas gitu ya Bu? Bisa. Kan kalau prakteknya Pak, prakteknya. Iya. Kalau kelas rek 2 itu bisa, kan kalau kelas rek 2 itu memang bisa pindah ya. Cuma kan ada prosedurnya ya, harus kamu harus pindahin kelasnya itu dulu. Kamu kelasnya tetap di sini, cuma saat praktek di suatu waktu tertentu kamu ngikutin kelas yang itu gitu. Kelas kamu tetap di sini nggak pindah gitu. Cuma memang kan kalau kelas rek 2 memang kalau kita lagi ngomongin offline ya, kamu harus ada kuliah pagi, kamu kerja pagi, kamu pindah ke sore, itu boleh gitu. Tapi itu nanti berpengaruh di isiannya nggak Bu? Enggak. Jadi home base kamu tetap di situ. Hanya kalau kamu nggak pindahin kelas kamu nanti nggak bisa absen. Jadi ketika kamu pindahin ke kelas pagi, absen kamu otomatis ketika praktek pagi, nama kamu udah pindah ke pagi, yang di sore nggak ada di minggu itu. Gitu. Ya. Ada lagi? Bu, tapi udah pasti setiap hari Jumat, Bu. Untuk hari selanjutnya. Kayaknya sih iya. Nanti coba saya cek. Kemarin saya lupa ya. Saya kemarin habis menyesuaikan jadwal dengan D3. Kayaknya untuk hari ini nggak ada perubahan deh. Tetap hari Jumat jam 1. Nanti tunggu aja. Nanti kan nggak langsung masuk nih. Begitu masuk kan UTS teori, UTS praktek, nggak langsung praktek. Enggak. Tapi minggu setelah UTS praktek itu kita responsi dulu. Responsi persiapan praktek ke depan, untuk praktek offline ke depan, apa yang harus siapkan, apa segala macam. Nah, nanti kita bicarakan di situ. Pokoknya yang bisa pindah itu hanya kelas rek 2, kelas rek 1. Makanya kan
Kalian berbeda ya, bayaran kalian lebih mahal kan dibanding Rek 1, bener nggak? Iya bener, nah, itu kelebihannya. Kalian boleh pindah pagi sore gitu ya. Kalau kelas Rek 1 nggak bisa, dia harus kalau dia pagi aja gitu, nggak bisa pindah ke sore. Ada lagi? Ya, jadi sekarang udah mulai tahu, oh bayaran saya lebih mahal tuh karena itu gitu ya. Nah itu ada yang fasilitas yang bisa kalian manfaatkan gitu. Nah, biasa kan yang pindah-pindah kelas apa, dia mahasiswa itu selain mahasiswa dia juga karyawan gitu kan. Jadi kalau yang di kelas Rek 1 biasanya baru lulus SMA gitu ya, tidak bekerja seperti itu. Oke, cukup ya. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan WA Bu Tanti boleh, Abu Mary boleh gitu ya. Maaf, Oke, ya. Silakan. Kan di dosis lazim ada yang umurnya nggak ada presentasinya tuh Bu. Di dosis lazim. Nah, nanti di soal diketahuin atau yang mana nih maksudnya? Yang misalkan umur 11 tahun, 12 tahun gitu maksudnya. Oh, yang itu. Enggak, itu udah diketahui. Jadi nggak usah kamu hafal. Ini misalkan udah diketahui nih, kayak tadi contohnya Luna 12 tahun. Hitunglah DL jika diketahui perbandingannya adalah 75%. Itu maksudnya kan? Iya, nanti dikasih tahu. Jadi kamu tinggal ngitung aja. Seperti itu kalau untuk dosis lazim. Ada lagi? Oke ya. Oke, kalau tidak ada lagi, sekian ya. Jadi materi untuk UTS silahkan dipelajari jurnal-jurnal yang sudah dibahas. Kalau ada yang salah silahkan diperbaiki untuk bahan belajar kalian. Mudah-mudahan nilainya bagus semua ya. Tadi Bu Mary bilang lumayan buat simpenan nilai UTS gitu. Ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Kita ketemu lagi nanti setelah UTS. Jadi selamat banyak nih ya, selamat berlibur. Terus jangan lupa belajar juga ya, lebarannya jangan kelamaan karena udah mau UTS ya. Jadi persiapkan meskipun online ya. Jadi sudah jadi harusnya memang online dengan offline tidak ada beda, tapi kan yang namanya online bisa mencuri-curi buka ini, buka itu. Nah, tapi nanti kalau sudah kembali ke offline itu udah nggak bisa lagi ya. Florita ya, itu ya sama di rumah. Anak saya juga sudah mulai kembali ke sekolah, jadi ujiannya offline ya. Kalau di rumah bisa buka Google, bisa buka YouTube, bisa ini itu. Nah, kalau offline kan nggak bisa. Harusnya pun offline juga nggak begitu gitu. Online nggak seperti itu. Ya, jadi tolong persiapkan. Kita sudah mulai mudah-mudahan kondisinya membaik. Jadi selain praktikum, mudah-mudahan secepatnya bisa teori pun di kampus gitu ya. Oke, jadi terakhir saya dan Bu Mary sebelum ditutup mohon maaf kalau selama sekian pertemuan ini ada kekeliruan atau kesalahan ya. Mengingat saat ini adalah hari terakhir kita di bulan Ramadan bertemu. Kita ketemu lagi nanti sudah nggak bulan Ramadan. Jadi mohon maaf lahir batin. Semoga diberi kelancaran yang menjalankan ibadah puasa. Yang bekerja ya jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan supaya semuanya lancar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mary, terima kasih semua. Izin live ya.